Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Dutch GP part pertama. Gua rasa ini nggak terlalu panjang karena skrip gue cuma 7 lembar. Part kedua dijamin bakal lebih panjang dan banyak perintilannya. Gue nggak yakin apakah itu akan jadi satu part atau bakal jadi 2 part. Mengingat kita juga lagi jeda race dan sekalian lah ya dianggap aja jadi podcast suka-suka kalau dipotong sama admin karena kepanjangan. Karena perintilannya Aprilia mengenai Martin kayaknya akan panjang. Ini pun gue berusaha untuk nggak membahas itu di bagian Honda karena ada interviewnya Papi Peripuik soal Martin. Jadi ya kita lihatlah. Yang pasti Assen kemarin merayakan 100 tahunnya sirkuit Assen menggelar balapan. Ini adalah salah satu sirkuit paling lama dan tertua yang menggelar MotoGP dan masih ada sampai sekarang. Sirkuit Assen merayakan ulang tahun ke-100, jadi kalian bisa lihat selebrasinya itu opening race-nya aja menurut gue itu ala-ala sedikit halftime-nya Super Bowl di Amerika yang kalau kalian ngintil gue dari tahun lalu ini sebenarnya sudah dibahas dalam konsepnya Liberty Media bahwa MotoGP akan agak semi konser yang ala-ala Super Bowl yang menggelar konsernya, nggak konser juga sih, menghadirkan artis-artis papan atas untuk melakukan performance di MotoGP. Jadi ini sebenarnya menurut gue lebih menarik daripada sorry to say ya parade lah, ya apalah pertunjukan budaya. Bukannya gue nggak menghormati budaya, tetapi ini memang adalah salah satu hal yang menarik penonton untuk datang ke sirkuit, nonton konser sekalian. Ya meskipun konsernya cuma 10 menit, 5 menit lah. Tapi yang kemarin openingnya itu sebenarnya menurut gue itu bagus banget. Mereka menyanyikan lagunya Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Sebenarnya kalau komentator MotoGP-nya agak diem mungkin sebenarnya bagus, cuman ya komentator MotoGP-nya juga berisik ya. Gue juga nggak bisa nyalahin sih karena Jack Appleyard itu lagi interview Papi Peripuik apa kalau nggak salah apa Papi Perivola. Jadinya ya kalau misalnya para komentator diem juga kita akan melewatkan wawancara live-nya Papi Perivola kayaknya. Karena itu pas ketika lagunya Nirvana dinyanyikan. Jadi race openingnya Assen kemarin itu lebih bagus menurut gue daripada yang lain-lainnya yang biasanya pakai pesawat lah, ya pakai bendera lah, ya terjun payung lah. Menurut gue itu standar banget. Tapi kalau konser kayak kemarin tuh lumayan bagus loh menurut gue. Untuk pertama kalinya gue dengar versi Nirvana Smells Like Teen Spirit yang agak-agak gotik karena semuanya pakai baju warna hitam gitu, keren banget. Dan setelahnya gue nggak tahu itu penyanyi mana gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi ya inspirasi bagi para sirkuit untuk mengundang audiens baru dengan menggelar ala-ala konser di MotoGP gitu-gitu dah. So kemarin yang hadir di Assen itu adalah 200.000 penonton. Kenapa masih ada topi kuning dengan nomor 46 di situ? Di Assen itu rider favorit adalah Valentino Rossi, yang kedua biasanya adalah Marco Bez. Jadi ya gue nggak tahu kenapa Marco Bez itu jadi favorit di sana dan disayang di Assen. Kalau kalian lihat dari 2 atau 3 tahun terakhir, dia itu yang bener-bener disayang di sana meskipun nggak seheboh di Mugello. Tetapi dia memang mungkin karakternya sedikit agak-agak mirip dengan Bebe Vale. Jadi dia punya karakter agak disenangi di Assen. Jadi memang banyak loh fans dia di Assen meskipun yang nggak sebanyak di Mugello. Kalau di Mugello kemarin mah dia sampai disuruh telanjang sama fansnya toh. Jadi besok itu bilang, ya sebenarnya gue sempat kepikiran juga pengen telanjang, tapi kalau gue telanjang beneran kok kayak lebay ya. Kurang lebihnya sih seperti itu, meskipun dia tahu kalaupun dia telanjang beneran ya bakal ditutupin sama dia punya fans-fans, tapi kan ya dia bilang juga itu kayaknya lebay deh. But anyway, Michelin alokasinya sebenarnya sama dengan seri Mugello, cuman setelah karkas di Mugello yang you know lah ya, yang ban hard tapi pakai karkas luar medium, struktur internalnya itu tetap ban hard, itu ternyata toh juga gagal karena suhunya panas. Nah, membahas soal itu, kan Pecco ketika disalip di Gian Antonio kan bilang, saya memang tidak bisa ngapa-ngapain lagi ketika di Gia menyalip saya karena kondisinya saya itu lagi ceter, ban belakang saya itu berlubang dan itu membuat banyak getaran ketika menikung dan itu membuat saya melebar dan membuat saya semakin lambat. Nah, Michelin Piero Taramaslo seperti biasa, cuci tangan pakai alkohol 99,9%. Dia bilang, lubang di ban itu udah biasa. Kenapa? Karena rider lain juga mengalaminya. Gua nggak tahu rider lain yang dia maksud ini siapa, tetapi yang dia bilang adalah karena rider lain mengalaminya dan itu tidak mempengaruhi performa. Karena itu adalah hal wajar ketika balapan di kondisi panas. Jadi dia bilang, nggak mungkin lah Pecco itu disalip sama di Gia cuma gara-gara ban. Well, ban itu adalah salah satu faktornya. Tapi kalau dia bilang ban lubang itu nggak mempengaruhi performa, gue tuh yang
Apakah ini orang nggak pernah naik motor apa gimana ya? Karena kalau ban nggak rata itu jelas berpengaruh. Motor normal aja kalau bannya nggak rata melendung-melendung, Kak. Ya apalagi kalau itu motor balapan, coba. Cuman ya begitulah, dia selalu punya alasan. Sama seperti di Asen ketika kemarin banyak yang tumbang di FP1. Dia bilang apa? Oh, itu bukan salahnya Michelin. Kenapa? Karena rider berkeras keluar dengan ban medium di kondisi trek masih dingin. Seperti biasa, menyalahkan rider. Masalahnya adalah rider memang harus keluar pakai ban medium karena mereka berusaha menghemat alokasi ban soft. Ban softnya itu terbatas banget. Si Pecco itu sampai harus menunggu waktu yang tepat sebelum akhir sesi untuk dia keluar satu kali langsung cetak lap. Kenapa? Karena satu, ketika dia pakai jatah softnya dia terjebak di red flag. Sudah sektor terakhir, sudah mau dicatat itu fast lapnya. Red flag, Kak. Jadi ya dia juga nggak bisa marah karena memang itu adalah kecelakaan. Dan red flag itu memang otomatis dihapus semuanya. Beda kalau yellow flag. Kalau pas yellow flag di area yang dia lewati, ya mau nggak mau dia harus dibatalkan. Tapi kalau dia kebetulan fast lap tapi nggak lewat di area yellow flag, itu masih ada, masih bisa dicatat, dia punya waktu. Kalau red flag ya otomatis terhapus. Apakah kalian bilang, sengaja ini red flag? Ya nggak juga. Kalau menurut gue itu crashnya memang wajar untuk red flag. Soalnya Salvador itu jatuhnya di tengah-tengah trek, nggak bisa, harus red flag. Jadi apakah ini Pecco yang lagi apes? Ya boh ya. Tapi bagaimanapun toh dia berhasil setelah dia keluar lagi dengan ban soft satu-satunya yang tersisa untuk hari itu. Karena mereka kan bagi-bagi tuh. Ban soft yang tersisa satu-satunya hari itu yang dia pakai satu kali keluar dengan harapan semoga nggak terjebak lagi sama yellow flag atau apapun. Untungnya dia mencetak fast lap, setelah itu baru yellow flag. Siapa yang jatuh? Marc Marquez. Kalian bisa lihat Marc Marquez untuk pertama kalinya jumpalitan dengan jelek banget naik Ducati yang kemarin dia banggakan bahwa ini adalah musim dimana saya paling sedikit crash. Nah loh, akhirnya untungnya dia nggak kenapa-kenapa. Cuman dia bilang, sepertinya saya melakukan kesalahan memang ketika saya crash di FP pertama, karena mestinya saya bisa mencegahnya dengan sedikit lebih mengontrol motor dan sedikit lebih mengendalikan gaya balap saya, karena sepertinya saya swift, gerakan motor itu terlalu cepat. Tetapi begitu dia bilang seperti itu lah, di sesi prakualifikasi dia crash dan itu lebih parah. Jadi dia bilang, ya sepertinya memang saya kurang kendali di situ. Saya tahu kesalahan saya apa. Intinya adalah saya mau komplain soal gravelnya. Jadi ada aja yang dikomplain. Gua lupa di mana terakhir dia komplain ya. Yang dia komplain soal game-game para rider di press conference. Itu kan akhirnya nggak ada sekarang karena dia komplain kan. Nah kali ini dia komplain soal gravelnya. Jadi setelah dia crash di FP2, dia itu ya sebenarnya untungnya nggak ada yang patah. Karena ya memang dia sempat bilang pergelangan tangan kirinya itu sempat mati rasa. Jadi dia begitu crash dia buka glove-nya karena dia merasa nggak ada perasaan sama sekali. Untungnya nggak ada yang patah, cuman kram katanya. Cuman ya konsekuensinya adalah silitnya, kintilnya itu karena keseret gravel itu sakit luar biasa. Sampai FP2 pun dia sakit luar biasa. Ya you know lah ya, yang laki-laki pasti tahu. Karena senggol aja sakit apalagi keseret gravel kayak gitu. Nah itu dia komplain lah gravelnya. Ini dagu gua luka, plus gua punya bagian bawah ini sakit. Kenapa? Karena gravelnya itu gede, itu bukan cuman kerikil, itu batu gede-gede. Saya harap tahun depan itu diperbaiki karena itu sangat berbahaya. Ya iyalah, sakit banget serius nih. Untung karena itu bagian private, dia punya pacar Mbak Gema yang ngurusin dia. Karena kan kalau dokter agak-agak gimana gitu meskipun ngurusin ya banter cuma ngecek kan, tapi kalau ngurusin dikompres dan segala macam kan itu urusannya Mbak Gema. Ya untungnya ada Mbak Gema yang ngurusin ya kan. Dikompres sedikit. But anyway, dia sudah komplain soal gravelnya. Mari kita lihat Asen tahun depan apakah itu gravel bagian situ diganti atau gimana. Karena ini mirip dengan Portimao yang kapan hari itu Pecco komplain soal batu-batunya yang sampai dia pungut bawa ke pedok nih loh, segede ini loh batunya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi ya Quartararo lagi-lagi menguasai pole position. Gue nggak tahu apakah dia catat rekor baru atau enggak, tapi yang jelas itu adalah pole position dia yang keempat tahun ini. Sayangnya tidak bisa dikonversi menjadi kemenangan. Itu kita bahas nanti di bagian Yamaha. Kita bahas dulu Honda. Nah,
Apa kita mau membahas Papi Perpui? Nanti aja di bagian Aprilia ya, biar agak panjang-panjang, terserah lah. Nanti admin mau jadikan 2 part, Aprilia khusus 1 part, dan Ducati khusus 1 part, apa gimana terserah. Apakah dia bagi per tim, jadi 4 tim yang pertama di part kedua, 4 tim terakhir di part ketiga, terserah. Kita bahas dulu Honda, Joan Mir, crash dan crash. Untungnya balapan kali ini yang balapan panjang, dia crash bukan karena kesalahannya, juga bukan karena kesalahan motornya, tapi karena dia berusaha untuk menghindari Fernand Aldegar. Tetapi dia crash di sprint race ya. Gua nggak mau bilang itu kesalahannya dia, karena dia nggak merasa salah. Dia merasa yang salah adalah lagi-lagi motornya. Jadi dia bilang, motor saya itu lambat dan saking lambatnya saya tidak bisa mengendalikan ketika saya memaksanya hingga di limit. Jadinya saya crash. Saya berharap akan ada pembaruan yang bisa membantu kami, membantu paket kami untuk bisa cepat dan kompetitif. Tapi ya saya nggak tahu kapan itu pembaruan datang. Nah, di balapan panjang dia sebenarnya berusaha untuk nggak menabrak Fernand Aldegar. Tapi ya pada akhirnya tetap juga dia crash, keseret. Jadi yang di depan dia itu sebenarnya Snektaro. Snektaro masih bisa menghindar, sayangnya Joan Mir nggak bisa. Jadinya dia ikut crash. Dan Fernand Aldegar memang lagi high side. Jadi sebenarnya menurut gue ini adalah gestur yang bagus. Setelah dia crash, dia tanya ke Fernand Aldegar, "Are you okay?" Dia sebenarnya nggak gujuk-gujuk segala macam, dia cuma pegang punggungnya Aldegar terus nanya, "Are you okay?" Just like that. Tetapi gue nggak tahu ini fansnya siapa, kalian dengar baik-baik. Dia bilang gini, semestinya Joan Mir tidak mendekati Fernand Aldegar karena ada Marshall Meadows di situ dan dia harusnya meninggalkan Fernand Aldegar untuk menyerahkan semuanya ke Marshall Meadows. Waktu itu banyak fans yang bilang, oh dia bagus karena paling enggak dia menanyakan apa kondisinya Fernand Aldegar, karena kan kita selalu lihat rider yang crash ya kalau nggak ribut ya langsung pergi. Nah ini yang menjadi sumber kritik. Kenapa seperti itu? Kita flashback 2 tahun lalu ketika Marc Marquez menabrak Zarco di Sachsenring. Ada yang masih ingat? Dan gara-gara itu, bukannya Marc Marquez punya kelakuan yang disalahkan. Yang disalahkan apa? Pit lane-nya Sachsenring, Kak. Ya ampun. Jadi waktu itu si Marc Marquez itu, gua nggak tahu apakah dia telat ngerem apa gimana. Pas Zarco lagi keluar dan Zarco itu lagi slow mode. Jadi waktu itu Marc Marquez menyalahkan Zarco karena dia menganggap Zarco keluar itu nggak lihat-lihat ke belakang. Nah Zarco bilang, gua itu udah lihat ke belakang dan gua tahu kalian akan masuk, makanya gua melambat. Lah lu crash di situ, ya gua kan nggak tahu lu mau crash. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi yang menjadi kritik gua waktu itu adalah ketika Marc Marquez menabrak Zarco sampai dia punya motor terbelah 2. Kalau kalian, gua nggak tahu, kalian lihat-lihat lah di mana. Kayaknya di Sachsenring deh yang motornya terbelah 2. Itu kan kondisinya motornya aja terbelah 2, kan kita wajar khawatir sama dia punya rider. Marc Marquez waktu itu langsung kabur, lari. Dan waktu itu ditanya, kenapa lu kabur? Dan dia bilang apa? Oh, kan saya tahu ada Marshall Meadows yang ngurus. Saya nggak akan ngurus dia karena itu urusannya Marshall Meadows. Saya lagi kualifikasi, makanya saya langsung lari ke pedok. Jadi, kalau ada fans yang bilang seperti itu, mengkritik Joan Mir dan bilang bahwa mestinya dia meninggalkan Aldegar, nggak usah diganggu-gugat karena ada Marshall Meadows. Itu berarti dia membela siapa? Marc Marquez. Berarti dia adalah ABR. Karena yang lain itu memuji, oh paling nggak dia nanyain. Itu adalah gestur yang bagus sebenarnya. Dan Jorno Pedok juga merasa, oh ya ini adalah gestur yang bagus. Yang peduli paling enggak. Cuman ya you know lah ya, fansnya yang satu ini memang agak-agak toksik. Itulah kenapa gue bilang mereka ini adalah fans yang toksik. So, Joan Mir bilang, pertama-tama saya senang Fernand baik-baik saja karena dia mengalami kecelakaan yang besar karena dia high side kan. Dan ketika Anda mengalami kecelakaan seperti itu di track, itu akan terasa sangat rumit. Tetapi saya sangat senang dengan bagaimana balapan saya dimulai. Waktu lap saya juga mendekati para pembalap di posisi teratas dan saya mengejar ketertinggalan dari grup di depan. Sayangnya, saya tidak bisa melakukan apapun untuk menghindari kecelakaan ini. Itu juga merupakan crash yang besar bagi saya karena saya merasakan sedikit sakit di kaki saya. Jadi saya akan pulang dan memeriksa kondisi saya dalam beberapa hari. So far nggak ada pengumuman dia ada apa, berarti semestinya dia baik-baik aja. Mungkin ada bengkak-bengkaknya, tapi karena nggak ada pengumuman berarti dia baik-baik saja. So, kita pindahlah ke penggantinya Luca Marini, Alex Espargaro, papa kembar. Gua akan menyebut dia papa kembar karena Alex Espargaro itu terlalu panjang, Kak. Jadi papa kembar ini turun dalam mode balapan karena kan selama ini dia wildcard, dan kalau wildcard itu artinya dia pakai mode tes.
Jadi memang waktu di Harris kalau nggak salah, dia kan pakai mode wildcard dan dia bilang, alangkah baiknya kalau test rider itu juga sesekali pakai mode balapan. Nah, dikabulkanlah sama Honda. Dia jadi penggantinya Luca Marini sehingga dia pakai mode balapan untuk turun ke track. Hasilnya dia finish P16 di belakangnya Somkya Chantra. Apakah itu karena dia memang lebih lambat dari Somkya Chantra? No, menurut gua dia ngasih jalan untuk Somkya Chantra. Paling nggak 1 poin lah ya. Karena Somkya Chantra yang nggak ada interviewnya, akhirnya berhasil mencetakkan poin satu-satunya, poin pertamanya di musim ini. Karena dia adalah satu-satunya rider yang nggak punya poin selain Jorge Martin, yang full-time rider ya. Nggak ada poin sama sekali di musim ini, jadi ya menurut gue ya memang wajar bahwa Alex Espargaro berusaha untuk, ya udahlah lu duluan aja, paling nggak lu dapat poin lah ya. Poin hibah itu mah. Tapi ya begitulah, jadi Alex Espargaro bilang, saya memulai balapan dengan buruk dan dengan banyak getaran. Jadi chatter seperti biasa. Jadi dia bilang, saya membiarkan Somkya lewat di lap terakhir, lalu saya melebar di tikungan 12 dan melihat dia berada di posisi 15. Saya senang dia mendapat poin karena dia tidak memiliki momen yang baik di MotoGP. Ini adalah kategori yang sangat sulit dan dia tidak mengendarai motor yang mudah untuk memulai karirnya. Saya sangat berharap dia bisa berkembang karena musim ini selalu sulit bagi pembalap muda yang datang dari MotoGP. Nah, ditanyalah dia, apakah lu chatternya mungkin gara-gara ban apa gimana? Seperti biasa, disangkutkan dengan Pecco yang kemarin bilang bahwa dia punya ban belakang itu berlubang, jadinya bergetar banget, chatter banget ketika dia disalip oleh Di Gia. Jadi dia bilang, ban belakang soft itu adalah pilihan yang salah. Tetapi, nah kalian dengar ini. Tetapi ketika kami berbicara dengan orang-orang Michelin, mereka mengatakan tingkat penurunan performanya tidak dramatis. Jadi kami memutuskan untuk menggunakannya. Akan tetapi, masalah saya adalah getarannya. Dan saya pikir memasang ban belakang soft itu tidak membantu karena getaran motor itu semakin meningkat dengan suhu tinggi yang dicapai oleh ban belakang. Saya harus mengatakan bahwa gripnya tidak terlalu banyak turun untuk ban belakang, tetapi getaran di bagian depan itu luar biasa. Saya tidak bisa mengendarai motor dengan baik dan setelah 8 atau 10 lap saya putus asa. Jadi saya memutuskan untuk menutup gas setelah membuat banyak kesalahan dan melebar sekitar 10 kali. Saya pikir lebih baik cukup untuk menyelesaikan balapan saja. Nah, ditanyalah dia, lah, berarti kalau chatternya di bagian depan kan nggak ada hubungannya dengan ban soft di belakang lo. Jadi dia bilang, getaran yang terasa di bagian depan itu pastinya berasal dari bagian belakang. Anehnya, kami tidak bisa memahami kenapa dan kapan getaran ini muncul. Ini adalah hal yang sungguh membuat frustasi. Karena saya seharusnya bisa berbuat lebih banyak. Saya salut pada Johan dan Johan yang bisa berkendara dengan getaran seperti ini. Tetapi Honda harus meningkat di area ini karena para pembalap itu harus bisa fokus untuk melaju cepat di kondisi terbaik motor. Bukan untuk menghindari crash karena ada chatter. Kalau kalian bilang kami harus terbiasa dengan getaran ini, dengan chatter ini, begini, kalau saya itu balapan sepanjang musim, ini akan menjadi hal yang paling penting karena ini adalah pekerjaan saya dan saya dibayar untuk mendapatkan hasil maksimal dari motor. Ya, memang kita harus beradaptasi, tetapi kalau kita beradaptasi itu membuat kita tidak bisa memberikan hasil maksimal yang harus kita berikan. Jadi, ini semua adalah kesalahan kami. Semuanya ada di tangan tim tes dan teknisi untuk memperbaiki situasi, bukan pembalap yang memperbaiki situasinya. Dia kan test rider, dia adalah ridernya tim tes, gimana sih? But anyway, dia ditanya lah soal Martin. Ini kan dia punya manajer sama nih, Albert Valera. Dan mereka ini bestie, lebih bestie daripada Acosta. Acosta itu adalah ridernya Valera yang sedikit lain. Agak-agak lain kak. Itu juga mungkin karena dia adalah fansnya Valentino Rossi. Sementara ini dua, ya you know lah ya. Apalagi papa kembar itu yang lagi anti banget sama Morbidelli. Jadi kemarin hari Kamis itu dia sempat ditanya juga soal itu. Kan dia sempat ribut sama Morbidelli ketika di Jerez ya kalau nggak salah. Dan waktu itu karena dia sapu jagat Morbidelli. Morbidelli kan sempat patah kaki, retak tulang kakinya. Untungnya dia bisa balapan di seri berikutnya. Tetapi kemarin ketika Morbidelli kena penalti long lap lagi gara-gara sapu
jagat Papanina, Vinales. Nah, ditanya lah Alex Espargaro. Jadi dia bilang, ya intinya adalah saya tidak pernah berusaha mengincar dia dengan sengaja. Saya itu bersaing dengan para pembalap lain yang ada di track. Jadi saya tidak spesifik memilih dia untuk dijadikan korban sapu jagat. Jadi kalau dia menuduh seperti itu, ya intinya adalah semoga di balapan kali ini saya tidak ketemu dia dan semoga dia juga tidak nabrak siapa-siapa. Nah sayangnya lagi-lagi dia ribut sama Adi Gia dan dia kena penalti lagi. Itu nanti kita bahas di bagian Ducati. Jadi ditanyalah dia perkara soal Martin. Kalau di Jerez kemarin kan dia sempat membela Aprilia. Jadi dia bilang, tidak benar bahwa saya yang membujuk Martin untuk pindah ke Honda. Tidak benar bahwa saya ingin dia meninggalkan Aprilia karena saya ingin dia menang bersama Aprilia. Saya yang memberikan dia rekomendasi untuk berada di Aprilia dan saya yang memberikan Aprilia rekomendasi untuk menerima dia. Waktu itu kan dia bilang kayak gitu. Dan saking membela Aprilianya, dia itu sampai bilang Albert Valera, manajer dia, itu baru menelpon saya 2 jam lalu untuk bilang gak usah ngomong soal Martin, tapi karena kalian tanya dan saya ingin memperjelas situasi jadi saya ngomong. Waktu itu kan dia jadi ember tumpah, bukan cuma ember bocor. Nah kali ini dia ngomong tapi membelanya Martin. Gua nggak tahu kenapa, apakah dia ditegur sama Valera atau memang somehow gua merasa kemarin itu pencitraan yang blunder dari Martin. Jadi sepertinya Valera berusaha memframing bahwa Aprilia memaksa dalam tanda kutip Martin untuk tetap bekerja sama mereka, sementara Martin udah nggak mau kerja. Ibarat kata, ngapain lu memaksa orang kerja sama lu kalau orangnya udah nggak mau kerja sama lu gitu. Tetapi pada akhirnya itu menjadi blunder yang sorry tuh saya membuat Martin kehilangan lebih banyak fans. Tapi nanti kita bahas itu di Aprilia. Kita bahas dulu Alex Espargaro. Jadi papa kembar itu bilang kayak gini, saya melihat situasinya ini sulit dan sangat menyedihkan bagi kedua belah pihak. Saya bisa mengerti dari sisi keduanya, tetapi jika ada klausul yang memungkinkan Martin pergi dan Martin tidak ingin bertahan, saya tidak bisa memahami posisi yang lainnya, maksudnya Aprilia, yang ingin mempertahankan pembalap yang tidak ingin berada di sana. Saya pikir tidak mudah bagi kedua belah pihak untuk mengelola situasi ini. Jorge memiliki manajer yang brilian dan akan sulit untuk memahami apa yang akan terjadi. Jadi intinya adalah dia bilang, kenapa lu Aprilia nahan-nahan Martin? Padahal Martin emang udah nggak mau sama lu. Gue itu agak-agak bingung apakah ini pesanannya Martin atau Valera atau gimana. Karena kalau dia memakai otaknya sendiri dan dia ingat masa-masanya dia di Aprilia, mundur kapan ya? 2021 apa 2022 ya? Yang dia minta gaji 2,5 juta ke Aprilia, yang menurutnya Aprilia itu masih mahal. Kan udah gue bilang, Aprilia ini bukan pabrikan kaya raya. Jadi kemarin dia minta gaji 2,5 juta aja ke Aprilia, itu lama banget RUPS-nya Aprilia loh. Lama kan, dari seri Indonesia dia minta. Waktu itu Indonesia menggelar balapan kedua kalau nggak salah ya, gue lupa. Jadi dari seri Indonesia dia minta dan itu baru disetujui di Jerez. Lu bayangin itu butuh 2 bulan baru bisa dapat gaji 2,5 juta. Nah Martin itu dikasih 5 juta euro. Itu atas dia punya, orang Palu bilang dusu-dusu. Apa sih dusu-dusu? Rekomendasi lah. Bukan rekomendasi sih. Dusu-dusu itu apa sih? Mendesak gitu lah. Didesak-desak gitu Aprilia. Makanya itu kontrak selesai dalam waktu 24 jam. Yang menurut para manajer rider di luar sana itu terlalu cepat dan terlalu tidak berpikir. Makanya itu klausul muncul. Terutama manajer rider itu bilang, barusan kali ini kita melihat ada klausul kontrak di pabrikan yang cukup kompetitif dengan rider Jurdun. Biasanya itu klausul dipakai untuk rider yang nggak diketahui performanya, misalnya masih rookie atau gimana, atau pabrikannya nggak kompetitif atau masih konsesi atau bapuk lah. Itu oke, ada klausul performa. Lah ini ya agak-agak aneh juga. Tetapi oke, nanti kita bahas itu di Aprilia. Yang pasti mestinya Alex Espargaro mengerti bahwa Aprilia itu sudah gelontor dana luar biasa untuk Martin. Mereka sudah gaji dia 5 juta euro, belum lagi bayar dia punya pesawat medis dari Qatar ke Spanyol, itu nggak murah dan itu Aprilia yang bayarkan. Memang ada gosip berhembus di luar bahwa dia punya gaji nggak full dibayar sama Aprilia, cuma setengahnya. Yang menurut gua nggak mungkin Aprilia melakukan itu kalau itu nggak diizinkan oleh kontrak. Menurut gua itu diizinkan oleh kontrak karena dia nggak membalap setengah musim. Karena dia nggak membalap setengah musim, maka dikasih dia setengah gajinya. Ngerti? Kalau dia balik lagi mungkin akan dibayar full. Karena itu tergantung ketentuan dalam klausul kontrak.
Tetapi Aprilia membayar setengah gajinya itu pasti karena berdasarkan kontrak. Itulah kenapa Martin itu nggak pernah korek-korek soal finansial. Karena berarti itu sudah sesuai kontrak. Ngerti nggak maksud gue? Jadi lu nggak bisa nyalahin dia nggak dibayar lah, dia punya segala sesuatu yang perintilan-perintilan, dia selama cedera cuma dibayar setengah gaji, ya berarti itu ada dalam kontrak. Nah, ada yang fansnya yang lama dulu sebelum Valera bikin blunder di Asen itu bilang bahwa semestinya dia mendapat perlakuan seperti Marc Marquez. Marc Marquez ketika dia cedera 3 tahun dengan gaji 25 juta euro per tahun, itu tetap dibayar 25 juta euro per tahun, plus perintilan-perintilan dia dibayarin. Jadi di luar gaji, perintilannya dia itu tetap dibayarin sama Honda, meskipun dia nggak balapan. Ya maksudku gini loh, kalau lo mau bandingkan ya nggak bisa. Marc Marquez itu cedera setelah dia memberi 6 jurdun untuk Honda. Sementara Jorge Martin itu cedera di Aprilia. Jangankan ngasih jurdun, balapan finish aja belum kak. Ya gimana mau dibayarin? Ya nggak apple to apple kak itu. Gimana sih? Ya nggak bisa dibandingkan. Jadi ya memang nggak bisa itu barang dijadikan alasan untuk hengkang. Karena itu sudah sesuai klausul kontrak. Nggak mungkin Aprilia itu berani bikin kalau itu menyalahi kontrak. Ngerti nggak maksud gue? Jadi ya jelas karena Martin nggak bawa-bawa itu dalam keributan kontraknya, artinya memang nggak ada masalah finansial yang bisa dipermasalahkan. Jadi kalau itu mau diributkan ya nggak bisa. Satu-satunya yang bisa dia bikin ribut itu adalah masalah klausul performa, dan menurut gue itu juga blunder. Nanti kita bahas di Aprilia. Yang pasti semestinya Alex Espargaro mengerti bahwa harus ada give and take dalam kontrak. Kalau lu dikasih gaji 5 juta euro, dia sendiri loh yang bilang di interviewnya, rider itu dibayar untuk memberikan performa terbaik dari motornya. Logikanya kalau lu pakai kata-kata seperti itu, jadi kalau Martin itu kan mestinya memberikan performa terbaiknya dulu dari motornya, baru dia mereview performanya. Bukan dia belum naikin motornya, belum memberikan yang terbaik atau mengeluarkan yang terbaik dari motornya, sudah bilang bahwa ini nggak kompetitif. Jadi ya kata-katanya Alex Espargaro kembali lagi ke dia kan. Logikanya seperti itu. So kita pindahlah ke LCR. Johan Zarco, rider terbaiknya Honda yang finish. Karena kita nggak dapat interviewnya Somkya Chantra, Zarco finish P12, nggak naik dan nggak turun. Iya seperti biasa. Itulah kenapa Honda itu sayang sama Luca Marini dan sayang sama rider yang satu ini. Seburuk-buruknya Honda, mereka tetap punya bahan untuk dikritik, tetapi selalu ada sisi positif. Nah ini yang agak sulit didapat dari Papa Johan Mir dan ya Alex Espargaro juga. Jadi Johan Zarco dia bilang, ya paling enggak saya dapat 4 poin lah setelah saya pacak klik poin dari Aragon dan Mugello karena dia crash kan. Jadi ini adalah sebuah kepuasan tersendiri bagi saya. Dia memang mereview area negatifnya Honda. Kami tidak punya kecepatan yang dibutuhkan dalam sprint race hari Sabtu. Saya mampu bertarung, tetapi saya sudah berada di limit batas kemampuan motor. Di balapan panjang, kita harus mengelola balapan secara berbeda. Saya memang punya peluang besar karena ketika ada beberapa pembalap terjatuh, saya sudah berada di belakang di Gian Antonio. Jadi sebenarnya saya hanya perlu mengikuti dia karena waktu itu kan posisinya sudah posisi 8, tetapi itu tidak mungkin dengan kondisi motor kami. Jadi ditanyalah dia, apakah itu gara-gara lu punya ban belakang soft? Karena dia ini sama dengan Alex Espargaro, pakai juga ban soft. Jadi kalau Alex Espargaro bilang pakai ban belakang soft itu karena saran dari orang Michelin, aka udah ditanya sama Michelin, ini ban lu tahan nggak apa kagak? Jadi Michelin bilang, oh iya tahan kok, itu nggak apa-apa, ini degradasinya kan nggak terlalu panas, bla 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 bla. Akhirnya ya sama aja. Jadi sama Zarco bilang, ya kami memilih ban itu karena analis Honda mengatakan kami memiliki peluang yang lebih baik kalau pakai ban belakang soft. Itulah sebabnya kami menggunakannya. Tapi lebih karena saya tidak bisa mengendarai motor seperti yang saya inginkan. Dan itu masalah yang sudah ada sejak tahun lalu. Jadi ya begitulah. Setiap kali kami menemukan sesuatu yang positif, kami pada akhirnya harus mengambil langkah mundur keesokan harinya. Mungkin kami sudah mencapai batas tertentu. Saya tidak mengerti kenapa kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Karena ini masalah sejak tahun lalu. Jadi dia bilang, intinya dia bilang, saya sebenarnya agak optimis karena saya bisa
battle tuh di sprint race, nggak taunya di balapan panjang ya nggak bisa sami mawon. Nah, kurang lebihnya kayak gitulah maksud dia. Jadi sulit untuk merasa seperti ini, seperti mundur selangkah. Tapi kalau Anda melihat selisihnya dengan pemenang, karena kan si Culas Marc Marquez dicabut orinya, jadi ya gapnya udah mulai kelihatan normal gitu. Jadi Zarco bilang, kalau Anda melihat gapnya dari pemenang Marc Marquez, sebenarnya itu juga bukan kemunduran yang besar sih. Tahun lalu kami tertinggal 32 detik dari pemenang race di sini. Tetapi hari ini selisihnya cuma 24 detik. Jadi ya paling enggak sedikit kecil lah ya gapnya. Lumayan. Jadi kami tidak boleh memandang semuanya secara negatif. Nah ini makanya gue bilang Honda ini sebenarnya suka sama dia, suka sama Luca Marini. Cuman bedanya adalah Luca Marini adalah rider pengembang yang ngerti analisa dan ngerti detail. Nah sementara Johann Zarco dia cuma tahu ngetes part. Dan setelah itu ya teknisi yang mengolah datanya, dia nggak tahu apa-apa. Jadi ini yang sebenarnya membuat Honda di Jepang itu agak-agak mikir kalau mau kasih dia posisi rider pabrikan, karena harus ada rider pengembang utama dan dia yang membantu. Nah masalahnya yang habis kontrak adalah Luca Marini, yang mana adalah rider pengembangnya Honda so far. Jadi kalau mau menggantikan Luca Marini ya artinya sudah nggak ada sandaran untuk Honda. Nah gosip ini juga nih, gosip berhembus sepoi-sepoi. Papi Alberciano kan udah gue bilang, dia adalah salah satu yang katanya mau rekomendasikan perpanjangan kontraknya Luca Marini. Karena ya seperti yang gue bahas di podcast mana ya? Yang waktu itu gue bilang kami sangat merindukan Luca Marini karena saya harap dia segera kembali dari cederanya karena dia sangat membantu dalam pengembangan kami. Itu Papi Alberciano yang bilang. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, dia adalah salah satu yang merekomendasikan untuk perpanjangan kontraknya Luca Marini. Nah, karena Papi Peripuik posisinya lebih tinggi dari Papi Alberciano secara struktur, Papi Peripuik lebih mau Jorge Martin yang bergabung karena dia sudah menawarkan kontrak 3 tahun dengan gaji 10 juta euro, 10 juta euro. Jadi wajarlah Martin ya. Banyak yang bilang itu memang murni gara-gara uang kalau dia pindah ke Honda, karena memang 10 juta euro, siapa yang nggak mau? Dibayarin pula penaltinya ya kan. Jadi ya memang Honda memang dasarnya gosipnya itu mereject Jorge Martin karena Papi Alberciano bilang kalau memang mau mendepak Luca Marini tolong buktikan bahwa Jorge Martin, karena kan Papi Peripuik menjanjikan pengembangan akan ada di tangannya Jorge Martin. Jadi Papi Alberciano bilang kalau memang kamu menjanjikan seperti itu atau Puig menjanjikan seperti itu, tolong buktikan bahwa dia memang bisa mengembangkan motor. Jangan dia sampai di sini dia nggak tahu ngembangin motor lalu dia ngedumel lagi soal motor, kan sami mawon. Udah kita keluar gaji 10 juta euro pula. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Honda di Jepang, petinggi Honda gosipnya mereject dengan 4 alasan. Gue lupa di postingan mana ya. Kalian bacalah di blog. Tapi yang jelas salah satunya itu adalah soal pengembangan motor. Mereka agak sulit mempercayakan pengembangan motor kepada rider yang nggak ketahuan performanya apakah dia bisa mengembangkan motor atau nggak. Ingat, dia di Ducati bukan dia yang ngembangin motor. Yang ngembangin motor itu Pecco, makanya dia jurun. Nah di Aprilia dia belum pernah bawa motor sama sekali. Aprilia menang itu karena Marco Bes. Entah dia yang mengembangkan motor atau gimana, tapi yang jelas Marco Bes emang terbukti bisa kompetitif. Nah, jadi Honda sedikit meragukan soal kemampuan dia mengembangkan motor. Itu yang pertama. Yang kedua, Honda itu kan memang MSMA sudah sepakat bahwa tidak akan menerima rider yang masih terikat dalam kontrak. Ini adalah perkataan yang dikeluarkan oleh petinggi Honda ke Albert Valera di Jerez kemarin ketika misi penyelamatan Acosta. Jadi kalau kalian mau dengar itu mundurlah ke podcast Jerez, karena waktu itu Valera mengajukan Acosta karena kan ini proyeknya Dorna nih, menyelamatkan Acosta ketika KTM masih misuh-misuhnya tuh. Jadi Honda bilang, oh ya nggak masalah kalau mau, kalau gitu kita bicara sama manajernya. Nah, manajernya bilang Acostanya nggak mau diselamatkan, dia mau tetap ada di KTM, mematuhi kontraknya. Jadi Honda bilang, ya wes lah kalau dia nggak mau ya nggak masalah. Nah, Valera, gua nggak tahu apakah ini Valera yang jadi awalnya atau Martin, tetapi menurut gua keputusan untuk mengaktifkan klausul itu adalah idenya Martin. Jadi Valera itu sebenarnya cuman bilang ke Honda, oh kalau gitu lu mau nggak Martin? Jadi waktu itu Honda bilang, oh ya nggak bisa karena dia kan masih terikat kontrak. Kalau Acosta
Itu kalau misalnya dia kenapa-kenapa dengan KTM. Karena kan ini rekomendasinya DPRD tingkat pusat. Waktu itu kan di Heres muncul semua tuh para CEO-nya pabrikan. Itu memang untuk membahas Akustapunya sekalian gitu. Tapi kan Martin ini bukan yang mau diselamatkan. Jadi ya memang wajar kalau Honda bilang, oh ya kita nggak tertarik sama rider yang masih dalam kontrak. Nah, cerita selanjutnya kalian dengarlah di tes Hereska di suka-suka, gua lupa di mana. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi alasan keduanya adalah petinggi Honda di Jepang itu memang sudah sepakat dengan Aprilia untuk tidak mengambil rider yang masih dalam kontrak. Jadi mereka membutuhkan kepastian atau pengumuman dari Aprilia bahwa mereka secara resmi dan secara hukum sudah melepaskan Martin dari kontraknya. Itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, soal gaji. Jadi kontrak yang ditawarkan oleh Papi Peripuik itu adalah 3 tahun dengan gaji 10 juta euro per tahun plus penalti. Jadi sebenarnya Martin itu kekeh minta hengkang dari Aprilia. Dia berpikir bahwa dia cuma perlu bayar penalti seperti dia punya kisruh di KTM Moto2. Kisruh di KTM Moto2 kemarin itu nggak dibawa ke pengadilan karena dia statusnya masih calon ikan hiu baru. Waktu itu belum calon ikan hiu gagal. Masih calon ikan hiu baru waktu itu sebelum Acosta punya era. Jadi Dorna waktu itu membackup dia sehingga KTM nggak membawa ini ke pengadilan tetapi mengenakan dia penalti yang cukup besar. Nah sementara di kasus ini Dorna nggak backup dia karena Dorna sudah dimiliki oleh Liberty Media. Jadi Martin nampaknya sedikit blunder bahwa ini kasusnya cuma bakal seperti dia dengan KTM Moto2 kemarin. Dan kebetulan Papi Peripuik bilang oke, nanti kita bayarin penalti lu kalau ini cuma masalah penalti. Sayangnya Aprilia bilang no, lu duduk di sini baik-baik atau kalau nggak kita ke pengadilan. Nggak ada hubungan sama penalti. Kalau memang pengadilan memutuskan lu bayar penalti ya baru. Kalau nggak no. Nggak bisa. Jadi petinggi Honda merasa bahwa ini investasinya terlalu besar untuk kondisi kita nggak jelas motornya. Beda dengan Marc Marquez kemarin, itu kan digaji 15 juta euro sebelum akhirnya naik menjadi 25 juta euro. Itu karena dia sudah kasih Jurdun ke Honda. Jadi wajar bahwa ekspektasinya Honda, dia dikasih gaji 25 juta euro itu adalah bakal ngasih Jurdun lagi. Nggak taunya dia cedera kan? Tapi ekspektasinya Honda adalah kalau dia dikasih 25 juta euro itu karena mereka tahu motornya mereka bakal Jurdun dan Marc Marquez akan Jurdun lagi. Bener? Nah, itu ekspektasi untuk 25 juta euro atau 15 juta euro. Nah, masalahnya Honda memberikan gaji ke dia sebagai Jurdun Martin ini 10 juta euro. Cuman ini mau targetnya apa? Cuman gara-gara dia Jurdun terus kita mau kasih 10 juta euro lah. Kalau kayak gitu ya mending gak usah. Kenapa? Karena pada akhirnya dia nggak bakal Jurdun karena motor kita masih konsesi. Jadi investasi ini bukan terlalu ngadi-ngadi, terlalu besar. Ekspektasinya adalah lu digaji 10 juta euro ya paling nggak bersaing lah untuk kompetitif lah. Masalahnya kan kita punya motor masih bapuk. Nah dengan status motor bapuk masih konsesi dan rider Jurdun yang punya gaji 10 juta euro, ekspektasinya adalah mestinya dia bagus. Karena dia adalah rider bagus, dia adalah rider Jurdun. Cuman pada akhirnya kalau dia performanya jelek, nah ini jadi alasan keempat. Pada akhirnya akan seperti ceritanya Marc Marquez ketika mengeluarkan jari tengah di Sachsenring. Masih ingat? Itu kan dia keluarin jari tengahnya, saking sebelnya sama motornya. Karena pada akhirnya itu akan menghancurkan brand sendiri. Mengingat ini adalah rider Jurdun, dan rider Jurdun selalu nggak pernah salah. Pada akhirnya akan menghancurkan image kalau ternyata dia nggak bisa bagus. Beda kalau Honda memang kompetitif dan Martin memang layak dapat 10 juta euro. Jadi kalau motornya kenapa-kenapa ya brand image-nya Honda masih baik-baik aja. Tapi kalau motornya udah emang konsesi dan bapuk, ditambah lagi dia performanya nggak bisa bagus, udah bayar gaji 10 juta euro, ya pada akhirnya kan dia nyalahin motornya juga. Lihat aja Joan Mir, nyalahinnya motornya lagi. Lah kalau gitu ngapain lu bayar gaji rider 10 juta euro? Mending bayar rider yang biasa-biasa aja, yang membantu pengembangan motor, tanpa harus ngedumel kiri kanan. Kan selesai. Image brand juga bisa tetap terjaga. Jadi itu alasan kenapa gosipnya petinggi Jepang sebenarnya menolak Jorge Martin. Tetapi ya karena Papi Peripuik kemarin di Asen udah ngomong lagi. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi lagi. Katanya dia menjadi sasaran teropongnya Liberty Media. Liberty Media itu terkenal sadis kalau di F1. Rider dibuang kalau mau dibuang, manajer apalagi. Bisa diganti. Jadi ya begitulah. Kita lihat nanti apakah VR46 akan diboyong ke Honda.
bersamaan dengan Peko, let's see. Tapi itu tahun 2027 Kak, karena 2027 kontrak mereka adalah kontrak baru. Jadi tim-tim akan memperbarui kontraknya dengan pabrikan, apakah mereka akan lanjut bersama pabrikan yang sama atau pindah ke pabrikan lain. Dan kebanyakan juga rider itu habis kontrak di tahun depan. Jadi 2027 mereka akan kontrak baru, apakah akan tetap tim yang sama atau pindah tim atau pindah pabrikan. Kita tunggulah 2027 seperti apa. Yang jelas tahun depan, sorry tuh saya, Peko akan tetap di sana. Mau seneng apa nggak seneng, pokoknya di situ aja lah. Nah, kita pindahlah ke Yamaha. 4 ridernya turun dengan livery khusus merayakan 70 tahun Yamaha. Jadi mereka memakai livery retro yang sebenarnya harus gua akui ini agak-agak kayak Idemitsu berapa tahun lalu ya, yang merah putih hitam, masih ingat nggak? Itu mirip-mirip Idemitsu punya livery yang jadul-jadul itu. Tapi ya itu memang adalah livery retronya mereka, zamannya siapa ya? Gue lupa. Pokoknya itu adalah zaman retronya mereka. Dan somehow itu agak-agak bikin pangling karena ketika Ogura crash itu sempat berpikir itu adalah Chantra, tapi ternyata adalah Oliveira karena memang liverynya mereka mirip. Snake Taro. Nah ini kita mau membahas soal tendangan nggak? Atau kita mau bahas di Ducati aja soal tendangan? Ini kayaknya udah kepanjangan. Gue baru lembar ketiga skripnya. Tendangan dengan bayangan mah kalau yang ini di Asen. Kita bahas nanti di bagiannya Ducati Mark saja ya. Kita bahas aja Snake Taro-nya. Pole position sebenarnya, sayangnya dia finish P10. Jadi ditanya apa yang terjadi, karena kan di sprint race dia crash lagi setelah sempat memberikan tendangan dengan bayangan ke Mark Marquez. Gue akan menjuluki itu sebagai tendangan Asen. Jadi dia bilang di balapan panjang ini lap pertama benar-benar bencana. Saya kehilangan kendali dan berakhir di rumput setelah insiden dengan Aldegar. Jadi dia berusaha menghindari Aldegar yang high side. Dia akhirnya keluar track. Sementara Joan Mir ya ketabrak. Jadi dia bilang saya berakhir di gravel, kehilangan 9 detik. Jadi saya harus memulai lagi comeback dari belakang, dan di bagian kedua balapan saya untungnya lebih cepat daripada saya di bagian pertama. Tetapi sayangnya saya tidak bisa menyalip. Ditanyalah dia, emang kenapa di start? Jadi dia bilang sebenarnya start saya tidak seburuk itu, tetapi masalahnya pembalap lain lebih baik dan menyalip saya di mana-mana. Di sini di sana semuanya nyalip. Tetapi lebih dari masalah start, masalah saya di lap pertama adalah saya merasa seperti sedang balapan di lintasan basah dengan ban slick. Bahkan saya tidak bisa bertahan di slipstream dan itu membuat saya sangat frustasi. Saat ini kami tidak bisa melakukan apapun yang ajaib. Dan soal Aldegar, dalam kondisi seperti ini Anda tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan. Saya keluar ke green area sebelum saya bisa berbelok. Jadi pada akhirnya ketika Anda keluar dari trek, balapan Anda berakhir. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi bagi saya gripnya tidak bagus sama sekali. Bahkan saya sangat kesulitan dengan ban medium ini. Ini adalah balapan yang sulit. Jadi dia kemarin tuh pakai ban belakang medium yang mana semuanya juga memakai, tetapi dia tetap kesulitan. Jadi di lap pertama dia sudah geol-geol setengah mati mengendalikan motor, ya ketemu lagi Fermin Aldegar. Untungnya sebenarnya dia bisa menghindar, tapi ya akhirnya dia harus keluar dulu dari track sebelum dia kembali lagi. Dan dia bilang untungnya di paruh kedua balapan saya bisa lebih cepat daripada saya di paruh pertama. Apakah dia kena ban apes? Ya menurut lo dia startnya di pole position lo kak. Entah ini adalah performanya Yamaha-nya atau memang dia dapat apesnya. Tapi kalau mau dilihat dari Yamaha-nya ya menurut gua mungkin karena Yamaha-nya emang. Karena Alex Rins juga sama ngenubalnya. Dia finish P13, tetapi kalau Snake Taro turun 9 posisi dari pole position, dia naik 5 posisi. Jadi dia bilang yang membuat frustasi adalah kami memiliki masalah dengan suhu ban yang sama seperti yang kami alami sepanjang musim ini. Jadi bahkan tanpa insiden, hasil kami tidak akan membaik. Jadi kan dia memang sempat terlibat dengan Oliveira juga sama Ai Ogura ketika Ai Ogura, kayaknya bukan Ai Ogura, Oliveira itu hampir crash. Lalu sebenarnya dia nyenggol Ai Ogura, Ai Oguranya yang crash. Sementara Oliveira kembali ke track, tapi karena ada motor yang rusak ya dia kembali ke pit, retired. Nah itu kan terlibatnya sama Alex Rins. Makanya gue bilang karena motornya mereka sama semua, dia punya warna, ada yang berpikir itu Somkiat Chantra. Jadi Alex Rins bilang, ya bahkan tanpa insiden itu hasil kami tidak akan membaik.
Saya berharap Yamaha bisa memberikan sesuatu untuk bisa meningkatkan motor kami di Jerman karena kami akan terus berusaha. Ini sebenarnya membuat frustasi karena kami tidak bisa berbuat lebih banyak. Jadi ya terserah Yamaha melakukan bagian mereka untuk mencoba memperbaiki diri karena pada akhirnya kami para rider tidak bisa berkembang. Kami mengerahkan segenap tenaga untuk menyelesaikan balapan. Lengan saya itu tidak bisa menahan lebih banyak lagi. Anda hanya ada di sana mengendarai motor dan menyelesaikan balapan. Kami butuh perubahan dan perubahannya harus perubahan yang besar karena itu yang terbukti dibutuhkan. Di Italia mereka membawa mesin dengan tenaga yang lebih besar, punya horsepower yang sedikit lebih besar tetapi toh tetap sama saja. Tetapi saya pikir Oliveira punya lengan ayun swing arm yang berbeda dengan saya. Masalahnya toh tetap sama. Jadi saya juga tidak tahu ini seperti apa. So, kita pindahlah ke Pramac. Pramac kan kemarin di Mugello livery khusus untuk home race. Nah, kali ini mereka livery khusus untuk Yamaha yang mirip-mirip dengan pabrikan. Jadi, menurut gue sih sebenarnya liverynya bagus, cuman agak susah membedakan para rider ini. Karena mereka punya nomor rider juga dirubah warnanya, jadi ya begitulah. Papa Alex Oliveira, dia nggak finish, retire gara-gara dia terlibat dengan Ai Ogura. Jadi dia bilang, ini adalah insiden awal balapan yang biasa. Saya mengawali balapan dengan baik, langsung naik 3 posisi, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi di tikungan 5, Sarko masuk ke bagian dalam tepat di belakang 2 pembalap lain dan Jack Miller ada di belakang mereka. Dia mengerem tepat ketika saya membuka gas dan pada saat itu ban belakangnya menyerempet saya dan hampir membuat saya terlempar dari motor. Untungnya Ogura ada di sana dan saya bisa tetap balapan kembali. Jadi yang jadi korban adalah Ogura sebenarnya. Dia bilang ya kami berdua keluar jalur, dia terjatuh tetapi saya berhasil kembali balapan. Sayangnya fairing depan saya rusak dan setangnya bengkok. Jadi saya tetap mencoba untuk melanjutkan balapan. Saya berhenti untuk mengganti fairing dan kembali ke track berharap ada red flag dikibarkan. Tetapi setelah beberapa lap saya harus retire. Gue tuh bingung kenapa dia ngarep red flag ya. Ini red flagnya siapa? Alex Marquez apa yang diharap? Sayang sekali karena saya benar-benar berpikir saya bisa melakukan balapan yang solid hari ini. Mungkin ya di 10 besar, tapi ya kita tidak pernah tahu karena pada akhirnya kami meninggalkan akhir pekan tanpa poin dan itulah kenyataannya. Ya, seperti itulah dia memang sedang dalam reviewnya Yamaha untuk didepak. Ya, gosipnya sih memang hampir pasti dia didepak karena klausul performa sudah diaktifkan. Dia penilaiannya batasnya Sachsenring soalnya. Karena pada akhirnya ya dia punya poin sekarang akhirnya bisa menyamai Augusto Fernandes 6 poin. Cuman ya posisinya di klasemen tetap juga di bawahnya Augusto Fernandes ya sedikit di atasnya Somkia Chantra. So kita pindahlah ke Papa Pip. Jack Miller dia finish P14 nggak naik dan nggak turun. Dia ini juga sempat terlibat sama insiden dengan Oliveira Papa Alice ketika Ogura sama Oliveira ke luar jalur. Jadi dia ngerem ketika Oliveira buka gas. Nah ini yang terjadi antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia di Mugello. Jadi ketika Marc Marquez masih ngerem menunda buka gas atau gimana, yang di belakang udah buka gas jadinya menyentuh ban belakang dan itu resikonya memang high side. Itulah kenapa Marc Marquez kemarin dipanggil ke RD ketika di Mugello karena itu adalah kali kedua dia terlambat buka gas di titik pengereman. Ketika rider di belakang dia udah buka gas dia belum. Karena insiden pertama terjadi di Qatar ketika dia melakukan hal yang sama ke adiknya, Alex Marquez. Dan itu bikin Alex Marquez untungnya nggak hasa tapi tercecer jauh ke belakang. Dan dia nggak kena penalti waktu itu karena itu adalah insiden pertama. Nah kemarin di Mugello itu adalah insiden kedua, itulah kenapa dia dipanggil oleh RD. Ditanya apakah lu sengaja atau enggak, cuman sayangnya kan Pecco sendiri nggak keberatan, oh ya nggak masalah itu cuman kontak biasa. Seperti biasa lah, kalaupun memang dia sengaja ya itu murni karena dia nggak mau disalib. Tapi ya toh saya juga tidak tercecer terlalu jauh, cuman kalah dari Alex Marquez jadinya. Tapi ya menurut saya itu memang kontak yang normal, itu kan katanya Pecco, makanya dia lagi-lagi nggak dapat penalti. Nah itu yang terjadi sama Oliveira dengan Papa Pip, Jack Miller. Jadi ya memang Jack Miller nggak dapat penalti karena memang itu bukan disengaja katanya. Jadi Jack Miller finish P14. Dia bilang ya saya stuck di belakangnya KTM-nya Binder itu luar biasa. Kalau di seri Aragon apa di mana ya yang gue bahas bahwa dia itu adalah rider yang terpilih sebagai rider yang paling susah disalip. Itu terjadi terutama ketika dia masih di KTM. Nah, akhirnya kemarin dia bilang,
Gua kayaknya kena karma. Dia stuck di belakangnya KTM-nya Brad Binder itu luar biasa lama, dan dia bilang saya nggak bisa kemana-mana. Jadi dia bilang saya menghabiskan balapan dengan terjebak di tengah-tengah grup, kesulitan sendirian karena saya berada di belakangnya Enea untuk waktu yang lama dan tidak bisa berbuat banyak. Bahkan ketika Fabio menyalip saya penasaran apa yang dia lakukan karena dia tampak memiliki kecepatan yang sedikit lebih tinggi, tetapi dia juga ikut terjebak di belakang bersama saya. Dengan kecepatan yang sama, Anda harus menunggu seseorang melakukan kesalahan untuk bisa menyalipnya. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. Dan Anda tidak pernah berada dalam posisi yang bisa berbuat lebih banyak lagi. Ditanyalah, emang masalah lu apa? Dia bilang, saya mengalami sedikit masalah dengan pengereman mesin engine brake. Saya pindah ke mapping 2 di lap ketiga dan pindah ke mapping 3 di lap ke-10, dan sejak saat itu semuanya berakhir. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi sisi positifnya adalah kami bisa mengumpulkan beberapa informasi yang bagus di akhir pekan ini. Informasi tentang motor, tetapi juga tentang area yang perlu kami tingkatkan. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di Jerman. Jadi dia bilang saya merasakan obat saya sendiri, itu versi Indonesianya, karena dalam bahasa Inggrisnya dia bilang I taste my own medicine. Karena waktu dia di KTM, seperti itulah cara balapnya dan orang jadi sebel sama dia. Nah, ketemulah dia sama Binder. Setelah ketemu sama Enea, ketemulah dia Binder. Nah, sama, dia stuck juga di belakang. Saya akhirnya menyadari bahwa itu benar-benar motor terburuk yang harus disalip. Maksud saya begini, saya pernah berada di posisi itu. Orang-orang mengeluh pada saya tentang menyalip. Dan sekarang saya merasakan sendiri akibatnya. Gua kena karma intinya. Tetapi pada akhirnya dengan motor ini, kualifikasi yang bagus itu memang sangat membantu. Dan dia pikir ya mungkin memang kayak Quartararo kan. Startnya dari pole position ya, finishnya juga di belakang. Tetapi Jack Miller bilang intinya adalah kalau kita startnya dari depan itu mungkin akan membantu ya. Kalau melorot ya melorotnya yang nggak bikin pusing lah ya, katanya dia. Karena kalau di belakang itu memang senggol bacok kalau awal-awal balapan. Jadi dia bilang, saya sedikit frustasi melihat motor VR46 terutama di awal balapan. Entah karena saya frustasi atau karena saya mulai membuat kesalahan yang konyol, setiap saya mencoba melakukan manuver atau mencoba mengejar atau mencoba menyalip mereka, saya melihat mereka malah seperti menjauh. Ya, Anda tahu seperti itulah balapan, terasa sangat sulit dan memang sulit balapan kali ini. Ya begitulah. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi terbarunya. Dia sudah tanda tangan perpanjangan kontrak sama Yamaha. Katanya, sisa pengumuman. Tapi ya gua nggak tahu kapan pengumumannya. Tapi gosip berhembus sepoi-sepoi dia sudah tanda tangan perpanjangan kontrak dengan Yamaha. Kita lihat aja apakah gosip ini benar atau enggak. So, kita pindahlah ke pabrikan terakhir. Ketiga terbaku, KTM di tengah-tengah. Acosta, rider terbaik KTM yang finish, nggak ada interview. Kenapa? Karena dia dirawat di rumah sakit ketika dia debrief pers. Jadi kalau Alex Marquez dirawat di rumah sakit gara-gara dia patah jari, padahal clash-nya sama Acosta juga. Nah, Acosta yang ribut sama Alex Marquez juga masuk rumah sakit, tapi gara-gara disengat tawon. Ya bule rata-rata punya alergi kalau soal tawon. Jadinya dia dirawat di rumah sakit, dapat suntikan anti bla 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 gitu. Sempat dirawat beberapa lama dan setelah itu dia keluar dari rumah sakit. Jadi pernyataannya KTM bahwa Acosta tidak bisa melakukan debrief pers karena dia sedang dirawat di rumah sakit. Untungnya dia sudah keluar berita terakhirnya. Karena ini cukup menarik untuk mendengar versinya dia ketika dia clash dengan Alex Marquez sebenarnya. Tapi ya kita tunggulah, nanti mungkin akan ada interview di Sachsenring, let's see. Kita pindahlah ke Brad Binder. Finish P11, naik 5 posisi. Setelah di Mugello, dia sempat menubal gara-gara kalah battle sama Acosta. Waktu itu dia bilang ini adalah balapan yang buruk karena saya pada akhirnya cuma bisa finish aja. Nah, kali ini dia lumayan seneng lah. Jadi dia bilang tidak banyak yang bisa dikatakan. Saya tidak memiliki kecepatan sepanjang akhir pekan dimulai sejak FP pertama. Jadi saya merasa terjebak pada waktu lap yang sama. Saya bisa mengulang-ulangnya tapi saya tidak bisa lebih cepat dari itu. Ini adalah salah satu akhir pekan terberat saya di MotoGP. Saya benar-benar kekurangan kecepatan dan ini membuat frustasi. Tapi setidaknya saya mampu menyelesaikan kedua balapan. Sudah waktunya memulai dari awal lagi, mengerjakan
mengerjakan pekerjaan rumah saya dan mencari tahu. Di seri berikutnya, Sassenring ini adalah track yang berbeda, tetapi menurut saya masih bisa saya nikmati. Jadi komentar dia sedikit lebih enak daripada ketika dia di Mugello, ketika dia kalah battle sama Acosta. Itu kan sampai riding style dibahas lah, inilah, itulah. So, kita pindahlah ke tag 3, tag 3. Vinales, finish P5, dia naik 5 posisi. Jadi dia bilang ini adalah hari yang menyenangkan, akhir pekan yang cukup positif secara keseluruhan. Hari ini saya mampu berjuang keras bekas motor yang memungkinkan Anda mengerem terlambat dan itu fantastis. Jadi dia senang karena motornya tumben-tumben lagi enak dan dia bisa late braking. Jadi itu juga yang Jack Miller bilang, oh iya ya, KTM itu adalah motor terburuk untuk disalip karena bisa late braking. Jadi kalau lagi bagus-bagusnya bisa late braking enak. Jadi Vinales juga bilang gitu. Karena motor ini memungkinkan Anda untuk late braking dan itu fantastis. RC16 saya memungkinkan Anda melakukan comeback yang hebat. Jadi saya tidak perlu khawatir lagi tentang start dari belakang. Saya perlahan-lahan menemukan kepercayaan diri untuk menjadi kuat di lap-lap pertama. Meskipun saya masih harus belajar dari motor saya tetap senang. Sejak lap 10 hingga lap 17, saya mempertahankan kecepatan dengan baik dan menjaga para pembalap di depan saya dalam jarak yang dekat. Tetapi kemudian saya mengalami penurunan ban yang besar dan mustahil bagi saya untuk bisa memacu motor. Terkadang Anda harus menerima keputusan itu dan dalam 5 lap terakhir saya hanya peduli bagaimana mencapai garis finish dan melakukan yang terbaik. Jadi ditanyalah dia, oh berarti keunggulannya KTM ini adalah pengeremannya, late brakingnya. Jadi dia bilang sebenarnya mengerem saja tidak cukup kalau pakai motor ini. Anda butuh keberanian untuk bisa diving. Gua nggak ngerti diving ini maksudnya apa. Apakah main culas apa gimana gitu. Jadi dia bilang meskipun begitu potensinya ada dan kami hanya perlu membuat hidup kami lebih mudah. Secara khusus kami perlu memperkuat diri di sesi kualifikasi. Secara pribadi saya yakin bahwa meskipun hari Sabtu pagi bukanlah waktu yang terbaik untuk kualifikasi, kami bisa comeback selama balapan. Nah ditanya lagi lah dia soal Morbidelli karena kan di Mugello dia disapu jagat sama Morbidelli. Nah kemarin di Assen dia ketemu lagi sama Morbidelli. Karena kan Morbidelli habis dapat long lap penalti, jadi dia harus mundurkan ke belakang. Jadi dia bilang, ya saya menyalip dan dia menyalipnya. Saya juga mencoba di tikungan terakhir, tetapi saya kehilangan kendali. Ban belakang saya saat digas itu berbahaya karena panas. Saya bersenang-senang di atas motor, tetapi saya juga bekerja keras. Tujuannya adalah mencapai posisi terdepan, dan untuk melakukan itu Anda harus bersabar. Ditanyalah dia soal chaternya, karena kan dia bilang, oh ini adalah balapan yang bagus, bla 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 bla. Jadi karena dia cukup senang dengan balapannya, ditanyalah dia soal chatter. Jadi dia bilang KTM ini adalah motor yang sangat bertenaga dan Anda mungkin harus lebih berhati-hati dengan traksi dan dalam hal ini saya perlu mendapatkan pengalaman. Tetapi untuk hal chatter, getaran, saya terkejut karena saya tidak mengalaminya karena di sini biasanya terjadi banyak getaran. Ini mengingatkan gue dengan analisanya Luca Marini di mana ya, gue lupa. Itu yang dia bilang kami ini kebalikannya KTM. Kalau KTM merasakan chatter di satu track, biasanya kami nggak merasakan. Tetapi ketika kami merasakan chatter di satu track, mereka biasanya nggak merasakan itu. Nah, klop. Kenapa? Karena Alex Espargaro kan ngomel soal chatter. Jadi, kalau Honda mengeluh soal chatter, berarti ya wajar KTM merasa baik-baik aja. Karena memang Luca Marini bilang kami ini kebalikannya KTM soalnya. So, kita pindahlah ke Enea Bastianini. Ini kelihatan banget dia pakai ori, Kak. Jadi kemarin ketika gue posting alokasi bahan, gue bilang kayaknya dari Mugello kemarin gue dengarnya, semoga gue salah, bahwa ori udah dicabut nggak sama yang punya karena dianggap membosankan kalau dia yang pakai. Gapnya jauh banget, jadinya kemarin itu kalau nggak salah dia pakai KW2. Kenapa Mbak Yu kok tahu KW2? Ya karena gapnya itu sama dengan Peko ketika balapan tahun lalu. Kalau pakai KW2, gapnya itu kecil dan selalu ada potensi battle. Jadi ya dia sempat battle di awal-awal balapan dan dia juga sempat hampir battle sama Marco Bez. Jadi emang bisa kelihatan bahwa dia pakai KW2. Jadi ori, gua nggak tahu apakah ini kena jatah atau bener gosip sepo-sepo yang gua dengar bahwa itu sebenarnya udah masuk di undian. Jadi Enea Bastianini finish P9 naik 11 posisi. Lu bayangin, kelihatan kan orinya Kak? Bayangin dari belakang lo itu. Dari belakang, lu kalau start itu nggak pernah mudah. Dan kalau lu bisa finish di P9 dengan naik 11 posisi dari belakang banget, menurut lo?
Padahal dia pakai ban yang sama loh dengan rider lain karena ban belakangnya medium. Terutama karena di sprint race itu dia bilang, saya sudah melakukan semuanya yang terbaik, tidak melakukan kesalahan sama sekali, tetapi hasilnya ya begitulah, nggak dapat apa-apa. Giliran hari Minggu, dia finish Kak, P9, 11 posisi loh naiknya. Jadi dia bilang, saya pikir ini balapan yang lebih baik dari biasanya dan kami harus senang. Kami melakukan pekerjaan dengan baik dan semakin dekat dengan yang terbaik. Sayang sekali di tengah balapan saya tidak bisa tampil efektif dan saya terus berusaha mengelola ban hingga akhir balapan. Jadi ditanyalah, performa lu baik apakah karena lu pakai screen yang lebih tinggi, jadi kaca depannya itu ternyata dia pakai yang baru yang lebih tinggi. Ini kayaknya pernah diuji di tes Aragon kemarin kalau nggak salah. Jadi dia bilang, saya memasang kaca screen yang lebih tinggi dan itu membantu saya dalam hal perubahan arah ketika menikung. Karena saya merasakan lebih sedikit angin saat masuk tikungan, tetapi saya tidak merasakan perbedaan yang terlalu besar. Dari apa yang saya lihat hari ini, ketika orang ada di depan saya hanya perlu mengerahkan setengah tenaga. Sementara ketika tidak ada orang di depan saya justru kesulitan karena kan penampang anginnya justru lebih gede karena dia pakai kaca yang lebih tinggi. Jadi secara overall sebenarnya kami harus senang meskipun ya tetap ada sih catatan negatifnya. Gap kami dengan pemenang balapan masih tinggi, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan bahwa saya start dari posisi 20. Jadi saya tahu betul di mana saya kurang. Jadi di awal balapan saya memang sebenarnya tidak terlalu ada kekurangan, tetapi kemudian saya tidak bisa melaju terlalu mulus. Meskipun di akhir balapan saya bisa melaju seperti yang lain. Menurut saya motornya bisa melaju lebih cepat, tetapi iya kami memang harus mencari cara untuk meningkatkannya. So itu aja podcast kita kali ini. Gua tahu ini agak panjang, tetapi gua jamin part 2 lebih panjang. Mungkin akan jadi 3 part, let's see. See you next part guys, bye bye.